Kali ini kita akan kupas tuntas salah satu cerita paling dasar, paling fundamental dalam sejarah manusia. Kisah Kain dan Habel. Ini bukan cuma dongeng kuno ya, ini tuh drama abadi tentang keluarga, tentang cemburu, dan soal konsekuensi, yang akhirnya membentuk cara kita semua memandang apa itu benar dan apa itu salah. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Ini tuh bukan cuma soal, ya tahu kan, persaingan kakak adik biasa. Bukan. Ini cerita tentang gimana emosi-emosi gelap untuk pertama kalinya meledak jadi kekerasan. Dan ini terjadi di awal banget peradaban manusia. Nah, cerita kita ini dimulai dari dua putra pertama Adam dan Hawa. Siapa lagi kalau bukan Kain dan Habel. Mereka berdua ini kakak beradik, tapi jalan hidup yang mereka pilih itu beda banget. Disinilah kita bisa lihat perbedaan paling dasarnya. Kain, dia itu seorang petani, kerjanya yang mengolah tanah. Sedangkan Habel, adiknya, dia seorang gembala. Nah, pilihan profesi mereka ini kelihatannya sepele ya, tapi ternyata ini jadi kunci dari semua yang akan terjadi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke momen yang jadi pemicu segalanya. Momen ketika dua bersaudara ini sama-sama membawa persembahan mereka buat Tuhan. Ini nih. Titik baliknya, disinilah nasib mereka berdua ditentukan. Jadi, apa sih yang beda dari persembahan mereka? Coba deh kita lihat lebih detail. Kain, dia bawa sebagian dari hasil tanah. Ya, kedengarannya kayak seadanya aja kan. Beda sama Habel. Habel bawa anak sulung kambing dombanya. Yang terbaik, yang pertama. Nah, detail kecil ini ternyata penting banget. Dan inilah hasilnya. Hasil yang menentukan segalanya. Tuhan menerima persembahan Habel, tapi persembahan Kain ditolak. Yang menarik, teksnya tuh nggak ngejelasin gamblang kenapa. Banyak yang menafsirkan kalau ini bukan soal bagus atau tidaknya persembahan, tapi soal isi hati orang yang memberikannya. Dan penolakan inilah yang jadi pemicu tragedinya. Reaksi Kain? Wah, ini kuat banget dan manusiawi banget. Dia bukan cuma kecewa. Dikatakan hatinya sangat panas. Ini gambaran dari amarah, iri hati, rasa malu. Semua campur aduk jadi satu dan mulai mendidih, siap meledak. Tapi Tuhan gak langsung meninggalkan Kain gitu aja. Dia kasih peringatan, kasih pilihan. Dosa itu digambarkan kayak binatang buas yang lagi ngintik di depan pintu, siap menerkam. Pesannya jelas, kamu harus berkuasa atas dosa itu. Jangan sampai kamu yang dikuasai. Sayangnya, peringatan itu diabaikan. Amarah Kain sudah terlanjur menemukan jalannya. Sekarang, kita masuk ke momen paling kelam dari cerita ini. Cuma dengan satu kalimat, singkat dan brutal, sejarah mencatat pembunuhan pertama. Di tengah padang yang sepi, jauh dari mana-mana, Kain membiarkan kebenciannya menang. Satu tindakan yang mengubah takdir manusia untuk selamanya. Tentu saja, tindakan sekeji itu nggak mungkin dibiarkan tanpa konsekuensi. Nah sekarang kita bakal lihat gimana keadilan dijatuhkan. Lalu Tuhan bertanya, sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi nusuk banget. Tentu bukan karena Tuhan nggak tahu jawabannya ya. Ini lebih ke memberi Kain satu kesempatan terakhir untuk jujur, untuk mengaku, untuk bertanggung jawab. Dan inilah jawaban Kain. Jawaban yang penuh pembangkangan dan jadi ikonik banget sampai hari ini. Apakah aku penjaga adikku? Wow, ini bukan pertanyaan loh. Ini adalah penolakan total. Penolakan atas tanggung jawabnya sebagai seorang kakak. Jawaban Tuhan, wah ini puitis sekaligus kuat banget. Dia bilang kalau kejahatan itu nggak bisa disembunyikan. Darah Habel sendiri seolah-olah berteriak minta keadilan dari dalam tanah. Ini gambaran yang nunjukin kalau keadilan itu pasti datang. Hukuman untuk Kain akhirnya dijatuhkan dan ada 3 bagian. Pertama, dia dikutuk dari tanah yang sama yang udah dia kotori dengan darah. Kedua, karena dia petani, tanah nggak akan lagi ngasih hasil panen buat dia. Dan yang ketiga, dia ditakdirkan untuk jadi pelarian dan pengembara. Terusir, nggak punya rumah. Tapi, tunggu dulu. Hukuman ini punya satu bagian terakhir yang cukup kompleks dan sering banget disalahpahami. Bagian ini nunjukin sisi lain dari keadilan Tuhan. Di sini, Kain menyuarakan ketakutannya yang paling besar. Dia sadar, sebagai pembunuh yang diasingkan, dia bakal jadi target yang gampang buat siapapun yang mau balas dendam. Dia takut sama rantai kekerasan yang udah dia mulai sendiri.
Nah, disinilah seringnya orang salah paham. Tanda kain itu sering dianggap sebagai tanda aib, tanda yang memalukan. Padahal justru sebaliknya, itu adalah tanda perlindungan dari Tuhan. Ini paradoks yang luar biasa kan? Bahkan di tengah hukuman, masih ada belas kasihan, yang tujuannya untuk memutus rantai balas dendam. Maka dimulailah pengasingan Kain. Dia pergi dari hadapan Tuhan, lalu menetap di tanah Nod, yang nama itu sendiri secara harfiah artinya mengembara. Dia harus hidup dengan semua konsekuensi dari pilihannya, terpisah dari rumah dan Tuhannya. Jadi pada akhirnya, kisah Kain dan Habel ini jauh lebih dari sekedar cerita kuno. Ini tuh kayak cermin. Cermin yang memaksa kita semua buat ngelihat pergulatan abadi di dalam diri kita sendiri, antara tanggung jawab dan penyangkalan, antara kita mengendalikan amarah, atau kita yang dikendalikan olehnya. Kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang rasanya sama relevannya hari ini dengan ribuan tahun lalu. Saat kita dihadapkan dengan sisi gelap di dalam diri kita, jalan mana yang bakal kita pilih?